Hai sobatku semuanya, dimanapun kamu berada, jumpa lagi di awal bulan November ini sob ya. Dan saya berdoa semoga di awal bulan ini kalian mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang tak terduga, mendapatkan keharmonisan di dalam kehidupan kalian. Dan semoga kebahagiaan, keharmonisan, kesuksesan, dan lain sebagainya bisa kamu nikmati di sepanjang bulan November ini dan juga di sepanjang hidup kalian mulai dari saat ini. Amin kan sobat. Nah, oke, kita akan melakukan penerbangan lagi sob ya. Dan penerbangan kita lakukan di atas kampung Sungai Bahandang sobat. Nah, ini drone sudah mulai terbang ya sob. Drone sudah mulai terbang. Ternyata mau merekam malah yang kepencet foto sob. Tapi nggak apa-apa. Nah, oke. Kita terbang sobat. Nah, ternyata belum disetel untuk parameternya sob ya. Jadi kalau belum disetel itu jarak di 30 karena ini untuk pemula sob. Nah, untuk melakukan penerbangan yang bisa menempuh jarak jauh gitu ya, kita parameter harus kita setel. Itu ya, jarak di 8.000 meter, ketinggian di 168 dan ketinggian RTH di 80 meter sobat. Nah, kalau sudah di setel begini, maka drone itu bisa menempuh jarak yang jauh sesuai dengan kehendak kita. Ya, bukan sesuai kehendak kita, sob ya. Dia juga terpengaruh oleh kondisi baterai, kondisi cuaca di sekitar, angin, dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi jarak dan mempengaruhi kinerja baterai, sob. Itu makanya terkadang kalau saya inginnya ini di 8.000 meter, tetapi ya kita lihat nanti kalau memang tidak mendukung, ya nggak sampai 8.000 meter sob. Nah oke, sambil melakukan penerbangan ini sob ya, saya sekalian mau menjawab nih sob. Ada satu pertanyaan ya dari Habibah Yuniarti. Ini dia bertanya begini sob. Iya, saya pernah menyampaikan rasa cinta sama dia. Jawab tidak apa-apa. Artinya dia punya rasa cinta saya betulan apa tidak? Dan tiba-tiba chat saya tidak aktif lagi. Maksudnya mungkin di chat dia tidak aktif lagi. Mohon jawaban. Kamu dalam hal ini wanita ya sob ya. Ini adalah satu kejadian yang menurut saya jarang terjadi sobat. Seorang pria bisa melakukan silent treatment dan juga ghosting terhadap wanita yang sangat dia cintai. Kalau kamu merasa dia cinta sama kamu ya, tetapi kalau memang kamu merasa bahwa hanya kamu yang mencintai dia, berarti dia itu mungkin melakukan hal ini karena dia mohon maaf ya, mungkin tidak mencintai kamu sehingga dia meninggalkan kamu mungkin tanpa pesan gitu dengan alasan agar supaya kamu bisa move on dari dia dan bisa menemukan orang yang bisa mengerti kamu. Nah, soal jawaban dia tidak apa-apa, gini loh sobat ya, jangan kamu artikan sebagai jawaban kamu menyatakan cinta nih, dia menjawab oh tidak apa-apa gitu. Itu jangan kamu artikan bahwa dia itu mencintai kamu. Maksudnya ya nggak apa-apa kamu mencintai dia. Ibaratnya kamu mencintai saya pasti jawab nggak apa-apa kamu mencintai saya, karena cinta itu adalah milik siapapun dan kita tidak bisa melarang orang untuk mencintai siapapun, termasuk mencintai kita, mencintai diri saya, mencintai diri kita gitu. Jadi kamu harus bisa mengartikan sampai sejauh itu ya. Jangan karena dia bilang kamu menyatakan cinta sama dia terus dia bilang oh tidak apa-apa, terus kamu langsung berpikiran bahwa jawaban itu menunjukkan kalau dia itu mencintai kamu. Ya walaupun seorang pria sekalipun sobat, tidak semua kok pria itu gampangan. Maksudnya begini, siapapun wanita yang menyatakan cinta sama dia itu dia terima. Jadi tidak semua pria seperti itu sobat, kamu harus tahu itu.
Tidak semua pria itu playboy. Mungkin justru pria yang kamu kenal ini adalah pria yang baik. Dia tidak mau menyakiti kamu. Sehingga dia lebih memilih untuk melakukan silent treatment terhadap kamu dan melakukan ghosting pada kamu dengan tujuan agar supaya kamu bisa membenci dia, lalu move on dari dia, lalu menemukan pengganti yang lebih baik dari dia. Tetapi nggak menutup kemungkinan, sobat, ada kemungkinan kedua. Dia melakukan hal tersebut bisa juga untuk menguji seberapa cintakah kamu sama dia. Nah, karena saya tidak mengenal pacar kamu atau orang yang kamu cinta ya, bukan pacar kamu mungkin karena ini baru pernyataan sepihak kamu ke dia kalau kamu mencintai dia gitu. Mungkin orang yang kamu sukai ini itu juga ingin menguji kamu. Ini juga bisa dengan cara-cara berkelas seperti ini. Dia melakukan silent treatment. Dia lebih fokus kepada dirinya sendiri. Dia terkesan tidak menghiraukan kamu. Dia lebih hirau terhadap pekerjaannya, terhadap hobinya, terhadap masa depannya gitu ya. Ini biasanya untuk menguji kamu, sob. Untuk menguji kamu. Bisa juga itu terjadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui dia ghosting kamu itu karena memang dia ingin ninggalin kamu dan gak suka sama kamu, ataupun hanya karena ingin menguji kamu, ya kamu lihat dari bagaimana cara dia memperlakukan kamu selama mengghosting kamu. Atau selama kemarin dia belum mengghosting kamu. Kamu bisa lihat dari caranya, dari sikapnya, dari perhatiannya ke kamu bagaimana. Lebih, Pak. Saya nggak bisa memberi kesimpulan kalau dia itu nggak suka kamu, ataupun karena dia memang menguji kamu, karena saya Tapi entah nggak lihat dia secara langsung. Sehingga saya tidak bisa mengetahui tergantung baterai juga, bahasa tubuh dia. baterai juga. Kalau baterainya nanti kuat ya 8 kilo, kalau enggak ya Tidak mengetahui ini baru nyampe SP4, Pak. bagaimana perasaan dia sama kamu. Karena saya nggak dekat dengan dia, nggak kenal sama dia, dan nggak melihat 3 kilo dia, sobat, 300 gitu ya. Nyampe Jadi kamu, saya yakin bisa menganalisa sendiri lah. Sebenarnya dia ninggalin kamu itu karena apa itu, sob? Iya. Nah, buat kamu 3 kilo 400 itu ya jangan terlalu ya sudah berharap agak ya, ke jangan tengahnya terlalu SP4 berharap juga. lebih sama dia. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau kamu berharap lebih pada dia, kamu berharap bahwa dia itu sebenarnya mencintai kamu, bahwa dia itu sebenarnya sayang sama kamu. Ketika dia meninggalin kamu, memang karena dia itu tidak suka sama kamu, kamu akan sakit hati berkepanjangan. Lebih baik dia ghosting kamu, kamu juga balik cuek sama dia. Ya walaupun kamu mencintai dia ya. Mencintai itu tidak harus mesra terus. Terkadang ada juga cinta terpendam yang seolah-olah di luarnya kita cuek, tetapi sebenarnya di balik sikap cueknya itu ada cinta yang membara. Itu juga banyak terjadi. Banyak terjadi, sobat. Jadi kamu nggak usah berpikir lebih kepadanya. Kamu enjoy aja menikmati kehidupan kamu. Kamu nggak usah terlalu memikirkan dia, dan kamu juga harus welcome terhadap pria-pria yang ingin datang sama kamu. Selain dia tentunya. Dan oke, untuk drone kita sudah nyampai di desa saya, sobat. Untuk drone kita sudah nyampe di desa saya. Jarak sudah di 4.200 meter, sobat. Ketinggian di 83. Alhamdulillah baterai juga masih 75. Sehingga kita bisa meneruskan perjalanan, sobat. Oke. Mungkin seperti itu, sob ya. Himbauan saya kepada kamu atau jawaban atas pertanyaan kamu ini, agar supaya kamu tidak terpaku hanya kepada dia. Ya udah, kamu welcome saja kepada pria-pria lain yang datang kepada kamu untuk menyatakan cintanya sama kamu. Mohon maaf, sobat, kesetiaan itu bagus, kesetiaan itu memang bagus, tetapi ketika kesetiaan itu nantinya membawa sakit hati yang mendalam buat kamu, ya lebih baik kamu abaikan kesetiaan kamu itu dengan welcome terhadap orang-orang yang datang kepada kamu, yang menyatakan cinta sama kamu.
Sehingga nantinya kamu bisa memilih mana yang terbaik di antara mereka. Ini saya nggak mengajari jelek ya sob. Dalam hal ini kalian itu kan masih dalam masa pacaran. Kecuali saya mengajarkan kamu sudah menikah, saya ajarkan seperti itu, saya yakin itu saya jahat sekali. Tetapi ketika kamu dalam keadaan masih pacaran, terus kamu juga tidak mendapatkan kepastian dari dia, maksud saya, daripada kamu nanti lebih sakit hati lagi ke depannya, ya apa salahnya sih kalau kamu mencari yang lain atau mempersilahkan yang lain untuk datang kepada kamu, untuk memperebutkan hatimu, dan kamu pilih salah satu atau salah dua di antara mereka yang menurut kamu terbaik gitu, sehingga nantinya bisa kamu seleksi siapa yang paling baik untuk menjadi pendamping kamu. Nah, ini drone sudah berada di jarak 5.400 sobat. Jadi mungkin buat siapa tadi namanya? Habibah Yuniarti. Mungkin itu saja ya. Semoga kamu bisa mengerti. Terserah kamu mengartikan jawaban saya itu bagaimana. Kalau memang kamu tidak puas dengan jawaban saya, kamu bisa memberi pertanyaan kepada konten kreator yang membahas edukasi cinta yang lain. Gak apa-apa sobat. Siapa tahu kreator lain itu bisa memberikan jawaban yang lebih bagus dari saya buat kamu. Kalau saya, ya itu yang bisa saya kasih buat jawaban ke kamu sobat. Dan drone sudah di 6.097 meter sobat. Ini sebenarnya adalah jarak yang sudah melampaui spek bawaan pabrik. Karena spek bawaan pabrik untuk SJR CS22F2 F22S2 Pro Plus ini itu hanya di 6.000 meter sobat, dan ini drone sudah berada di jarak 6.200. Ini sudah berada di luar spek. Dan kenapa saya bisa menerbangkan drone ini di luar spek jarak dari aplikasi bawaan? Saya menggunakan aplikasi berbahasa Indonesia buatan anak Indonesia. Nah, dengan aplikasi ini drone saya yang spek awal, spek pabrik itu cuma 6 km, itu kemarin bisa saya terbangkan 8 km sobat. Untuk saat ini kita lihat seberapa jauhkah dia itu bisa terbang. Nah, ini sudah sampai di mana ini, kok ada kayaknya bukaan baru gitu ya. Saya juga nggak tahu ini di mana, cuman ada bukaan baru kayaknya ini. Dan kalau ada suara-suara sob ya, ini mulai ada angin di tempat saya. Kayaknya mau hujan karena ya alhamdulillah lama sudah tidak hujan di sini sobat. Wow, sudah di 7.000 sobat. Drone terbang sejauh 7 km. Dari spek awal 6.000 meter sobat. Ini adalah prestasi luar biasa. Saya bangga terhadap yang membuat aplikasi ini. Yang bisa membuat aplikasi drone yang seharusnya cuma di 6.000 meter bisa melebihi ekspektasi, yakni sampai di 7.000 meter. Ini sungguh pencapaian yang sangat luar biasa sob. Nah, ini sudah terdengar ada tanda RTH. Sinyal kayaknya mulai error sobat. Jadi
Nah, kita cepatkan saja sob, kita cepatkan sajalah daripada karena memang hmm, transmisi dari sinyal ke drone itu kurang bagus, jadi kita cepatkan aja. Nah ini, jadi selama saya memperbaiki tadi itu 1 kilo sudah drone kembali sob. Ini drone lagi kembali ke titik awal saya menerbangkan. Baterai tinggal 46%. Hidupin lampu sayang, hidupin lampu sini. Kalau gelap mohon maaf sobat, karena di tempat saya ini lagi mendung, jadi suasana itu kayak sudah sore memang. Cuman sebenarnya belum sore sih, masih jam berapa ya? Udah sayang, terima kasih. Nah ini sudah mulai kembali ya. Nah ini kayaknya di sawitan manapun saya nggak tahu nih sob. Kayaknya sudah melenceng ke arah barat jauh banget. Angin kenceng. Pakai katok sana loh kalau mau ke sini, pakai celana loh. Siapa tahu mau ke sini. Wow, baterai sudah di 37%, sementara jarak masih di 38 meter lah, 38.000 meter lagi sobat. 3.700 meter maksudnya. 3 kilo lebih sob. Baterai terus menurun. Sementara kalau dilihat di layar HP, kita belum nyampe juga di ujung desa saya sobat. Sementara dari ujung desa saya ke tempat saya tadi menerbangkan awal itu tadi ya, kalau nggak salah 1 kilo lebih, 2 kilo lebih kayak sob, 2 kilo lebih.
Nah, ini baru nyampe di ujung desa, sobat. Tapi di sebelah baratnya. Wow, baterai di 29, jarak di 2200. Iya, sini. Untuk kucing apa untukmu? Apa sayang? Hmm? Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ini juga. Ini yang kemarin sakit ini. Ini yang kemarin sakit ini. Iya. Kamu sakit kemarin kan? Hmm. Ish. Hmm. Hmm. Kucing-kucing saya, sobat. Nah, ini drone sudah mendekati kampung Sungai Bahandang, sobat. Wow, hujan. Itu drone yang itu Kak masuk ke dalam, sayang. Iya, nanti rusak. Nah, titik poin di mana tadi saya menerbangkannya sudah kelihatan itu, sob, di bawah, karena jarak sudah di 400 meter aja dari saya.
Jam 4:06. Nah, oke sobat, karena eh, drone sudah turun ya, dan video ini akan saya akhiri, maka saya cuma sampai di sini saja sob, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku.